Pernahkah Anda terbangun di sepertiga malam, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba dada Anda terasa sesak oleh sebuah pertanyaan, bagaimana nasib anak-anakku saat aku sudah tiada nanti? Kita bekerja membanting tulang, memeras keringat dari pagi buta hingga petang, mengumpulkan rupiah demi rupiah, hanya agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik dari kita. Namun sejujurnya, jauh di lubuk hati yang paling dalam, kita sadar bahwa uang di tabungan, asuransi, maupun warisan harta sebanyak apapun tidak pernah benar-benar bisa menjamin kebahagiaan dan keselamatan mereka di dunia yang semakin keras ini. Ada satu kekuatan yang sering kita lupakan, sebuah strategi yang melampaui logika manusia, yang para ulama sebut sebagai strategi jalur langit. Sebelum kita menyelami rahasia ini lebih dalam, mohon dukung kami dengan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Dan agar kita saling mengenal dalam lingkaran kebaikan ini, silakan tulis di kolom komentar, dari daerah mana asal sahabat menonton? Semoga doa-doa kita menyatu dari seluruh penjuru dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sahabatku, jiwa-jiwa yang sedang mencari ketenangan, kita hidup di zaman di mana persaingan bukan lagi sekadar adu kecerdasan, melainkan adu ketahanan mental. Dunia hari ini berubah begitu cepat, harga-harga melambung tinggi, lapangan kerja menyempit, dan godaan moral ada di setiap sudut layar ponsel anak-anak kita. Sebagai orang tua atau sebagai wali yang bertanggung jawab atas hidup orang lain, wajar jika ada rasa takut yang menghantui. Takut jika mereka gagal, takut jika mereka salah pergaulan, atau takut jika mereka harus hidup menderita dikejar-kejar kebutuhan yang tak pernah cukup. Namun, mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas sedalam mungkin, rasakan oksigen yang Allah berikan secara gratis ini memenuhi paru-paru Anda, lalu hembuskan perlahan. Di ruang ini, di momen ini, lepaskan semua atribut duniawi Anda. Di hadapan Tuhan, Anda bukan sekadar pekerja, pengusaha, atau pejabat. Anda adalah seorang hamba yang memiliki cinta yang luar biasa besar untuk darah daging Anda. Dan cinta itulah, sahabatku, yang menjadi kunci pembuka pintu langit. Kita seringkali terlalu fokus pada ikhtiar lahiriah. Kita fokus menyekolahkan mereka di tempat terbaik, memberi mereka modal usaha, atau memberi mereka nasihat panjang lebar yang kadang mereka abaikan. Kita lupa bahwa hati anak kita, nasib anak kita, dan rezeki anak kita tidak berada di tangan kita. Bukan pula di tangan bos mereka, bukan pula di tangan ijazah mereka. Segalanya ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar manusia itu ada batasnya. Ada titik di mana tangan kita tak lagi bisa merangkul mereka, di mana mata kita tak lagi bisa mengawasi mereka 24 jam. Disinilah strategi jalur langit bekerja. Ini bukan tentang bekerja lebih keras secara fisik, tapi tentang bekerja lebih cerdas secara spiritual. Ini adalah tentang bagaimana kita sebagai orang tua menjadi magnet yang menarik kebaikan untuk anak-anak kita. Tahukah Anda bahwa Anda memiliki hak istimewa di hadapan Allah? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 3 doa yang tidak akan ditolak, yang kepastiannya menembus 7 lapis langit. Salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Mengapa doa ini begitu sakti? Karena dalam doa orang tua tidak ada pamrih. Ada tetesan air mata ketulusan, ada rasa sakit saat melahirkan, ada peluh saat menafkahi, dan ada cinta tanpa syarat. Frekuensi cinta inilah yang membuat doa Anda melesat tanpa hambatan. Namun, sebelum kita meminta, ada satu hal yang sering dilupakan. Seringkali kita merasa doa kita tidak dikabulkan, padahal mungkin masalahnya bukan pada Allah yang tidak mendengar, melainkan pada saluran doa kita yang tersumbat. Bayangkan Anda memiliki pipa air. Anda ingin mengalirkan air jernih ke bak mandi, tapi di dalam pipa itu ada sampah, kerak, dan kotoran. Airnya tidak akan sampai, atau kalaupun sampai, airnya akan keruh. Kotoran itu adalah dosa-dosa kita sebagai orang tua. Mungkin kita pernah memberi mereka makan dari harta yang syubhat. Mungkin kita pernah mengeluarkan lisan yang tajam yang melukai hati mereka. Atau bahkan secara tidak sadar kita pernah menyumpahi mereka saat kita marah. Kamu nakal sekali. Kenapa kamu bodoh? Kamu hanya menyusahkan orang tua. Sadarkah kita bahwa kata-kata itu adalah doa yang bisa menjadi penghalang bagi kesuksesan mereka hari ini? Maka langkah pertama dalam strategi jalur langit ini adalah pembersihan jalur. Kita harus melakukan taubat nasuha. Menangislah di hadapan Allah. Akui semua kesalahan kita dalam mendidik mereka. Jika kita ingin anak kita menjadi anak yang solih dan sukses, kita harus menjadi orang tua yang layak untuk didengarkan doanya. Visualisasikan wajah anak Anda. Bayangkan dia saat masih bayi, saat masih suci. Maafkan segala kesalahannya kepada Anda. Jangan simpan dendam sedikit pun pada anak sendiri.
Sebab jika Anda sebagai orang tua masih menyimpan rasa kecewa atau marah yang mengganjal, maka ridho Allah pun akan tertahan. Katakan dalam hati Anda, "Ya Allah, aku ridho kepada anakku. Aku maafkan segala salah dan khilafnya dari dia lahir hingga detik ini. Maka turunkanlah ridhomu untuknya." Ketika hati Anda sudah nol, ketika tidak ada lagi ganjalan antara Anda dengan anak Anda, itulah saat di mana sinyal doa Anda menjadi sangat kuat. Anda baru saja membersihkan gelasnya. Sekarang, barulah kita siap untuk masuk ke amalan inti yang pertama. Amalan ini terlihat sangat sederhana, bahkan mungkin Anda sudah membacanya ratusan kali setiap hari. Namun jarang sekali ada yang tahu cara menggunakannya sebagai teknik penyaluran energi pelindung bagi anak Anda. Amalan itu adalah Suratul Fatihah. Namun ini bukan sekadar membaca Al-Fatihah sampai lalu. Ada metode yang disebut dengan teknik jeda hening. Anda bisa melakukannya setiap selesai sholat fardu atau di waktu-waktu hening. Duduklah dengan tenang, hadapkan wajah ke arah kiblat, dan kondisikan hati Anda untuk benar-benar terhubung dengan Sang Pencipta. Pejamkan mata Anda, panggil wajah anak Anda sejelas mungkin dalam pikiran, sebut nama lengkapnya beserta nama ayahnya. Mulailah membaca Al-Fatihah dengan perlahan, rasakan setiap hurufnya. Ketika sampai pada ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah. Di dalam jeda hening itu, sampaikanlah hajat yang paling spesifik untuknya. Jangan hanya minta rezeki yang banyak, tapi mintalah rezeki yang mencukupi, hati yang tenang, dan lingkungan yang baik. Gunakan bahasa hati Anda sendiri. Katakan, "Ya Allah, hamba memohon pertolongan-Mu untuk anak hamba. Tolonglah dia dalam pekerjaannya, lembutkan hati orang-orang di sekitarnya, dan bukakan pintu rezekinya yang saat ini mungkin sedang terasa macet." Rasakan seolah-olah Anda sedang berdialog langsung dengan Raja di Raja. Setelah Anda merasa lega menyampaikan hajat tersebut, barulah lanjutkan bacaan hingga selesai. Lakukan ini secara konsisten, karena Al-Fatihah adalah induk dari segala kesembuhan dan pembuka segala pintu yang tertutup. Dengan rutin mengirimkan paket cahaya ini, Anda sedang membangun perlindungan gaib bagi anak Anda dimanapun ia berada, bahkan saat ia berada di tempat yang tak terjangkau oleh mata Anda. Setelah kita membersihkan saluran doa dan mulai rutin mengirimkan cahaya Al-Fatihah, langkah selanjutnya dalam strategi jalur langit ini adalah menggunakan kata kunci rahasia yang langsung dikenali oleh pemilik gudang rizki. Sahabatku, Allah memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, yang masing-masing memiliki frekuensi energi tersendiri. Jika kita ingin membukakan pintu rizki yang terkunci bagi keluarga atau anak-anak kita, ada dua nama yang sangat kuat jika digabungkan, yaitu Ya Fattah dan Ya Razzaq. Ya Fattah adalah Sang Maha Pembuka. Dia yang mampu membuka pintu-pintu besi yang paling keras sekalipun, mulai dari pintu karir yang mentok, pintu jodoh yang tak kunjung datang, hingga pintu hati manusia yang membatu. Sedangkan Ya Razzaq adalah Sang Maha Pemberi rizki yang menjamin kebutuhan setiap makhluk dari dasar lautan hingga puncak gunung. Banyak orang mengeluh, "Saya sudah bekerja keras, anak saya sudah kuliah tinggi-tinggi, tapi kenapa hidupnya masih sulit?" Masalahnya mungkin bukan pada kurangnya usaha, tapi pada pintu yang masih terkunci. Bayangkan, anak Anda sedang berdiri di depan sebuah gudang penuh makanan, tapi ia tidak punya kuncinya. Ia akan tetap kelaparan meski gudang itu miliknya. Maka, tugas Anda sebagai orang tua adalah mencuri start dengan mengetuk pintu tersebut setiap hari. Gunakanlah waktu setelah sholat fardu, saat hati masih dalam keadaan sujud. Jangan terburu-buru beranjak dari sajadah. Ambillah tasbih Anda dan mulailah berzikir, Ya Fattah, Ya Razzaq. Bacalah sebanyak 33 kali atau genapkan menjadi 100 kali jika Anda memiliki waktu luang. Namun, zikir ini jangan hanya berhenti di lisan. Rahasia dari kedahsyatan zikir adalah hudurul qalb atau hadirnya hati. Saat lisan Anda mengucapkan Ya Fattah, bayangkan di dalam benak Anda segala hambatan yang selama ini menghalangi anak Anda tiba-tiba runtuh. Bayangkan pintu kantor yang memberikan kesempatan kerja terbuka lebar. Bayangkan orang-orang yang dulu meremehkannya kini berbalik menghormatinya. Dan saat Anda mengucapkan Ya Razzaq, visualisasikan rizki Allah turun seperti hujan yang sangat deras, membasahi tanah yang gersang, memberi kehidupan baru bagi masa depan anak-anak Anda.
Ini bukan tentang hayalan kosong, ini adalah tentang memperkuat afirmasi dan keyakinan kita kepada janji Allah. Jika seorang hamba memanggil Tuhannya dengan nama kesayangannya secara terus-menerus, mustahil Allah tidak menoleh. Setelah zikir tersebut, tutuplah dengan doa pendek yang penuh penekanan. Katakanlah, "Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pembuka dan Maha Pemberi rizki, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk anakku yang selama ini tertutup, dan curahkanlah rizkimu yang tak disangka-sangka untuknya." Amalan ini sangat ringan, tidak memakan waktu lebih dari 5 menit, namun getarannya di timbangan langit sangatlah berat. Anda sedang memasang magnet di tubuh anak Anda, sehingga kemanapun ia melangkah, peluang-peluang emas akan datang menyambutnya. Bukan ia yang mengejar-ngejar uang sampai lupa kesehatan, tapi rizki itulah yang akan mengejarnya, karena ia telah mendapatkan rekomendasi langsung dari langit melalui doa Anda. Sahabatku, ikhtiar langit tidak hanya berhenti pada ucapan. Ada hukum alam yang Allah tetapkan. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus berani mengeluarkan sesuatu. Dalam dunia spiritual, ini disebut sebagai hukum memberi untuk menerima. Inilah amalan ketiga yang sangat krusial, yaitu sedekah subuh atas nama anak. Banyak dari kita yang bersedekah hanya saat merasa sedang berlebih atau saat sedang tertimpa musibah. Namun para pejuang jalur langit melakukan sedekah sebagai investasi harian. Bayangkan jika setiap pagi sebelum anak Anda terbangun dan mulai aktivitasnya, namanya sudah disebut-sebut oleh para malaikat di hadapan Allah. Itulah yang terjadi saat Anda melakukan sedekah subuh. Rasulullah mengabarkan bahwa setiap subuh ada 2 malaikat yang turun ke bumi. Yang satu berdoa agar orang yang berinfak diberi ganti yang berlipat ganda, dan yang lain berdoa agar orang yang kikir diberi kerusakan. Kita ingin nama anak kita masuk dalam daftar doa malaikat yang pertama. Caranya sangat sederhana, tidak perlu jumlah yang besar hingga memberatkan ekonomi keluarga. Rp1.000, Rp2.000, atau Rp5.000 pun tidak masalah, asalkan dilakukan secara konsisten atau istiqomah setiap hari tanpa putus. Siapkan sebuah kotak khusus atau celengan di rumah Anda. Setiap selesai sholat subuh, masukkan uang tersebut dan ucapkan akadnya di dalam hati. Ya Allah, sedekah ini hamba niatkan atas nama anak hamba, sebutkan namanya. Terimalah sedekah ini sebagai penolak bala baginya, sebagai penebus atas kesulitannya, dan sebagai pembuka pintu rizki yang luas dan berkah baginya. Mengapa harus atas nama anak? Karena ini adalah bentuk diplomasi spiritual. Anda sedang menyuap takdir dengan kebaikan. Uang yang Anda masukkan ke celengan itu akan menjadi perisai yang melindungi anak Anda dari kecelakaan, dari penipuan, dan dari niat jahat orang lain di luar sana. Saat celengan itu penuh, salurkanlah kepada anak yatim, masjid, atau mereka yang membutuhkan. Rasakanlah perubahannya. Anda akan melihat bagaimana urusan anak Anda tiba-tiba menjadi lebih mudah. Masalah yang dulunya rumit seolah menemukan solusinya sendiri. Inilah keajaiban sedekah subuh. Ia adalah bahan bakar yang mempercepat sampainya doa-doa yang Anda panjatkan di atas sajadah. Namun ingat, semua amalan ini, Al-Fatihah, zikir Asmaul Husna, dan sedekah subuh adalah senjata, dan sehebat apapun senjatanya, ia tidak akan efektif jika medan perangnya tidak mendukung. Medan perang doa itu adalah rumah kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan doa kita menembus langit jika suasana di dalam rumah masih penuh dengan energi negatif. Rizki adalah makhluk yang suci. Ia menyukai ketenangan dan kedamaian. Maka mari kita tinjau kembali bagaimana keadaan rumah kita. Apakah sering terdengar suara teriakan? Apakah keluhan tentang kekurangan uang menjadi santapan harian di depan meja makan? Jika iya, maka kita sedang menghalangi keberkahan itu masuk ke dalam rumah kita sendiri. Kita sedang membangun tembok penghalang bagi doa-doa yang telah kita susun dengan rapi. Sahabatku, mari kita jujur pada diri sendiri. Seringkali kita merasa sudah berdoa dengan sangat khusyuk di atas sajadah. Namun begitu kaki melangkah keluar dari kamar sholat, kita kembali menjadi pribadi yang penuh keluhan. Kita mengeluh tentang harga kebutuhan yang naik, kita mengeluh tentang perilaku anak yang belum sesuai harapan, atau kita bertengkar dengan pasangan di hadapan anak-anak. Inilah yang saya sebut sebagai fenomena ember bocor. Kita sibuk mengisi ember tersebut dengan air doa dan amalan, namun kita sendiri yang melubangi dasarnya dengan aura negatif di dalam rumah. Rezeki, dalam hakikat spiritual, adalah energi positif yang sangat sensitif.
Ia adalah makhluk Allah yang menyukai tempat-tempat yang tenang, damai, dan penuh syukur. Jika Anda ingin anak Anda dikejar rezeki, maka jadikanlah rumah Anda sebagai markas besar keberkahan. Mulailah dengan memperbaiki ekosistem rumah tangga. Kurangi drama, kurangi caci maki, dan berhentilah membicarakan kesulitan hidup di depan anak seolah-olah dunia akan kiamat. Tahukah Anda, setiap kali Anda mengeluh, kita sedang susah, atau cari uang itu setengah mati, Anda sebenarnya sedang menanamkan mental miskin ke dalam bawah sadar anak Anda. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi mantra negatif yang membuat mereka takut menghadapi masa depan. Gantilah narasi itu dengan kalimat optimis. Meskipun dompet sedang tipis, katakanlah, tenang saja nak, Allah itu maha kaya. Rezeki kita sudah diatur. Yang penting kita terus berusaha dan berdoa. Kalimat optimis seperti ini adalah doa yang bergetar di frekuensi kesuksesan. Hidupkanlah rumah Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Jika Anda tidak sempat membacanya setiap saat, putarlah murattal dengan volume yang lembut. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi untuk membersihkan residu-residu energi negatif dan gangguan jin yang seringkali membuat penghuni rumah merasa gerah, mudah marah, dan malas beribadah. Ketika suasana rumah sudah adem, maka hati anak Anda pun akan menjadi tenang. Dan anak yang memiliki ketenangan batin adalah anak yang lebih mudah mendapatkan inspirasi, lebih jernih dalam berpikir, dan lebih peka dalam menangkap peluang rezeki yang lewat di depannya. Ingatlah prinsip ini. Baiti jannati, rumahku surgaku. Karena rezeki tidak akan pernah betah tinggal di dalam neraka yang kita ciptakan sendiri melalui amarah. Selain suasana rumah, ada satu hal lagi yang memegang kendali atas deras atau tersendatnya rezeki anak, yaitu ridho Anda sebagai orang tua. Banyak orang tua yang mendoakan anaknya sukses secara materi, namun di dalam hatinya masih ada rasa tidak ridho karena anak tersebut mungkin pernah melukai perasaannya atau tidak menuruti keinginannya. Sahabatku, ridho orang tua adalah saklar utama dari aliran rezeki anak di langit. Jika saklar itu masih off karena ada rasa dendam atau ganjalan hati, maka cahaya rezeki anak akan tetap padam meski ia bekerja siang dan malam. Tataplah wajah anak Anda saat ia tertidur lelap. Lihatlah gurat kelelahan di wajahnya atau sisa-sisa kepolosan yang dulu pernah ada saat ia masih kecil. Di momen itulah, bisingan dalam hati Anda, "Ya Allah, aku ridho pada anakku. Aku ridho pada setiap tetes keringatnya. Aku ridho pada usahanya. Maka saksikanlah, aku lepaskan segala tuntutanku padanya, aku maafkan segala khilafnya, agar engkau pun ridho kepadanya." Ketika Anda benar-benar ridho, Anda sebenarnya sedang memberikan tiket VIP kepada anak Anda untuk mengakses pemendaharaan Allah tanpa batas. Seorang anak yang memiliki ridho orang tuanya akan memiliki tangan dingin. Apapun yang ia sentuh akan menjadi emas, apapun yang ia kerjakan akan dimudahkan, dan orang-orang baik akan berdatangan menolongnya tanpa ia minta. Lalu bagaimana jika anak kita sudah dewasa dan hidup terpisah? Apakah doa kita masih berpengaruh? Tentu saja. Hubungan antar orang tua dan anak bukan sekadar hubungan biologis, melainkan hubungan frekuensi gaib yang tidak bisa dipotong oleh jarak dan waktu. Apa yang Anda rasakan bergetar kuat di hati Anda di sini, getarannya akan sampai ke hati anak Anda dimanapun ia berada, bahkan jika ia berada di benua yang berbeda. Jika Anda gelisah, ia pun akan ikut merasa tidak tenang. Jika Anda tenang dan yakin pada Allah, maka ia pun akan memiliki kepercayaan diri yang kuat di perantauan. Inilah yang disebut dengan bonding spiritual. Maka jangan pernah biarkan lisan Anda basah oleh keluhan tentang mereka, biarkan lisan Anda hanya basah oleh doa dan pujian untuk mereka di hadapan Allah. Kaidah besarnya adalah, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Jika Anda sudah membuka pintu ridho Anda, maka Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya, mulai dari malaikat pembagi rezeki hingga alam semesta, untuk melayani dan memudahkan urusan anak tersebut. Jangan pernah meremehkan posisi Anda sebagai orang tua. Anda mungkin bukan ulama besar yang punya ribuan santri, Anda mungkin bukan orang kaya yang punya banyak aset, tapi di hadapan Allah, ridho Anda adalah kunci emas. Gunakan kunci itu sekarang juga. Jangan tunggu sampai anak Anda sukses baru Anda ridho, tapi ridholah sekarang agar jalan suksesnya terbuka lebar. Karena keberkahan itu bukan datang setelah sukses, melainkan sukses itulah yang datang karena adanya keberkahan. Setelah kita melakukan semua ikhtiar langit yang dahsyat itu, mulai dari membersihkan hati dengan taubat, mengirimkan cahaya Al-Fatihah, mengetuk pintu Asmaul Husna, hingga memperkuat ridho dan sedekah subuh,
Apa langkah selanjutnya? Apakah besok pagi secara ajaib anak kita langsung mendapatkan promosi jabatan? Apakah hutang-hutangnya tiba-tiba lunas dalam semalam? Sahabatku, disinilah letak ujian keimanan yang sesungguhnya bagi setiap orang tua. Inilah yang kita sebut sebagai seni tawakal. Sebuah titik di mana kita harus mampu melepaskan kendali dan menyerahkannya sepenuhnya kepada sang pemilik skenario terbaik. Banyak orang tua yang terjebak dalam jebakan doa mendikte. Mereka merasa sudah berdoa maksimal, lalu mulai mengatur Allah. Mereka ingin anaknya sukses di perusahaan A, di bulan B, dengan gaji sekian juta. Saat skenario Allah ternyata berbeda, mereka mulai kecewa, marah, dan akhirnya berhenti berdoa. Mereka lupa bahwa tugas seorang hamba hanyalah mengetuk pintu. Kapan pintu itu dibuka, seberapa lebar ia terbuka, dan melalui pintu mana rizki itu akan masuk, itu adalah hak prerogatif Allah. Allah Maha tahu masa depan, sedangkan kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Mungkin Allah tidak memberi anak Anda pekerjaan di tempat yang ia inginkan, karena Allah tahu bahwa di sana ada lingkungan yang akan menghancurkan ibadahnya. Maka Allah belokkan ia ke jalan lain yang mungkin gajinya lebih kecil di awal, namun penuh dengan keberkahan dan ketenangan jiwa. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa arah. Tawakal adalah sikap yakin bahwa titipan kita kepada Allah tidak akan pernah tersia-siakan. Katakan pada hati Anda setiap kali rasa cemas itu datang, "Ya Rob, aku sudah titipkan anakku pada penjagaanmu yang tak pernah tidur. Aku sudah kirimkan doa-doa terbaikku sebagai paspor masa depannya. Maka aku percaya Engkau sedang merangkai skenario yang jauh lebih indah dari yang bisa kubayangkan." Ketika Anda memiliki ketenangan seperti ini, energi kedamaian itu akan mengalir secara gaib ke dalam jiwa anak Anda. Anak yang didoakan oleh orang tua yang tawakal biasanya akan memiliki insting yang tajam. Ia tidak akan mudah stres, pikirannya jernih dalam menghadapi masalah, dan ia selalu merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Dan tahukah Anda, orang yang memiliki hati yang qanaah atau merasa cukup justru adalah orang yang paling cepat ditarik oleh rizki. Kita semua ingin melihat anak-anak kita sukses, berdiri tegak di atas kaki sendiri, dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Namun, mari kita luruskan lagi niat kita. Kita ingin mereka kaya bukan supaya kita bisa pamer kepada tetangga, bukan supaya kita dipuji sebagai orang tua yang berhasil. Kita ingin mereka bercukupan agar mereka bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat, yang tangannya selalu di atas untuk menolong sesama, dan yang dunianya berada di bawah telapak kaki mereka, bukan bertahta di dalam hati mereka. Kita ingin mereka dikejar-kejar oleh kebaikan sampai masa tua mereka nanti. Bahkan cita-cita tertinggi kita sebagai orang tua adalah ketika kelak kita sudah terbujur kaku di dalam kubur, aliran doa dan kebaikan itu tetap deras mengalir kepada mereka berkat pondasi amalan yang kita bangun hari ini. Kini, sampailah kita pada puncak dari segala amalan. Mari kita tutup rangkaian perjalanan spiritual ini dengan sebuah munajat yang tulus. Saya mengajak Anda semua, para pejuang doa, para arsitek masa depan keluarga, untuk duduk sejenak dengan khusyuk. Jika Anda sedang berdiri, silahkan duduk. Jika Anda sedang sibuk, luangkan waktu sejenak saja. Pejamkan mata Anda, hadirkan wajah anak-anak Anda di depan mata batin. Bayangkan mereka sedang tersenyum kepada Anda. Rasakan getaran cinta yang mengalir dari jantung Anda menuju mereka. Mari kita mengetuk pintu langit bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, wahai Zat yang maha membuka pintu-pintu rahmat, wahai Zat yang menggenggam kunci perbendaharaan langit dan bumi. Kami datang bersimpuh di hadapan-Mu, membawa hati yang penuh dengan harapan bagi masa depan keluarga kami. Ya Allah, Engkau tahu betapa besar rasa cinta kami kepada anak-anak kami. Namun kami sadar, cinta-Mu jauh lebih besar dari cinta kami. Maka hari ini, kami titipkan darah daging kami, anak-anak kami, ke dalam penjagaan-Mu yang sempurna. Ya Ilahi, ampuni segala dosa kami sebagai orang tua. Ampuni jika dulu kami pernah memberi mereka makan dari rezeki yang tidak halal, yang kini mungkin menjadi penghalang bagi keberkahan hidup mereka. Ampuni jika lisan kami pernah tajam menyakiti mereka, atau jika ego kami pernah menuntut mereka secara berlebihan. Hari ini, kami bersaksi di hadapan-Mu bahwa kami telah memaafkan seluruh kesalahan mereka. Kami ridho kepada mereka, maka turunkanlah ridho-Mu untuk mereka.
Bukakanlah pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin untuk mereka. Rezeki yang halal, yang luas, yang tidak membuat mereka lalai, dan yang mengalir deras seperti air zam-zam yang tak pernah kering. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami hamba-Mu yang senantiasa dikejar-kejar oleh kebaikan dunia dan akhirat. Mudahkanlah langkah kaki mereka saat mencari nafkah. Pertemukanlah mereka dengan orang-orang baik yang akan menuntun dan mengangkat derajatnya. Jauhkanlah mereka dari penipuan, jauhkan dari lilitan hutang yang menjerat, dan jauhkanlah perut mereka dari harta yang haram. Berikanlah mereka kesehatan yang sempurna, keselamatan dimanapun mereka berada, dan ketenangan hati yang tak ternilai harganya. Ya Rabb, jadikanlah harta yang mereka miliki kelak sebagai jembatan menuju surga-Mu. Jangan biarkan dunia membutakan mata hati mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang gemar berbagi dan menyayangi sesama. Dan kelak, saat kami sudah tidak ada lagi di dunia ini, jadikanlah amalan-amalan yang kami bangun hari ini sebagai tameng pelindung dan cahaya yang menerangi jalan hidup mereka hingga akhir hayat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sahabatku, terima kasih telah membersamai dalam perjalanan batin ini. Semoga air mata yang mungkin menetes hari ini menjadi saksi di langit bahwa Anda telah berusaha menjadi orang tua terbaik. Ilmu ini tidak akan berguna jika hanya disimpan dalam ingatan. Praktekkanlah mulai malam ini. Jadilah pawang rezeki bagi keturunan Anda melalui jalur langit. Percayalah, ketika Anda sibuk mengurusi hubungan Anda dengan Allah, maka Allah akan sibuk mengurusi urusan anak-anak Anda. Selamat mengamalkan, selamat menjemput keberkahan yang luar biasa. Sampai jumpa di puncak kesuksesan spiritual kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.